Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam KSO kajian subuh online yang ke-117. Insya Allah pagi ini akan diisi oleh Ustadz Marzuki dari Manila. Jadi kalau teman-teman nanti ingin tahu tentang Filipina, mungkin Ustadz sudah cukup lama di Filipina, jadi bisa bercerita lebih banyak. Tapi nanti di luar pengajian aja. Salah. Iya, mungkin banyak sekali yang menarik di Filipina. Yang jelas beda sekali dengan di Indonesia, suasana yang di sana Islam mungkin termasuk yang minoritas ya, Ustaz ya. Yes. Yeah. Jadi beda dengan pasti beda dengan kehidupan di sini. Mungkin yang kita dengarkan yang banyak Muslimnya di Filipina Selatan. Ya. Kebetulan saya sekarang lagi di Filipina Selatan. Iya. Dan beliau cukup panjang ininya kurikulum vitae-nya, kalau kita bacakan nanti menghabiskan waktu juga. Yang jelas beliau adalah seperti yang tadi disampaikan oleh rekan Henry, beliau adalah financial language sebenarnya, financial. Iya. Iya. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit bagi teman-teman yang sudah ikut mendengarkan dari awal. Mungkin agak asing bagi kita di Indonesia ya, ininya profesi itu gitu ya, karena jarang kita dengar. Nah, sebelum kita masuk ke materi pengajian, biasa diawali dengan tilawah yang akan dibacakan oleh rekan kita Ustazah Umi Zakiyah. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Jazakallah khair, Mas Amor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tukhillu sa'irallah la tukhillu sa'irallah wa la sahrul haram wala sahrul haram walal hadiya walal qalaid walal qalaida wala minal baital haram
walal aminal baital haram yabtagu fadlam mir rabbihim waridwana wa idza khalaltum fasatadu wala yajrimannakum sana'anu qawmi ansaddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan Wadakullaha inallaha sadidul iqab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu pada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, subhanallah. Mudah-mudahan ayat-ayat yang tadi dibacakan oleh Mbak Umi dapat menjadikan pedoman bagi kita semua dan peringatan yang bisa kita laksanakan dan kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ini tema kita adalah sekitar ibadah di sekitar bulan haram. Tentang bulan haram. Yang kita tahu adalah bulan haram adalah syahrullah, bulan Allah. Kita kenal banyak sekali keutamaan bulan haram. Dan mudah-mudahan kita nanti akan bisa lebih jelas dan lebih terang lagi disampaikan oleh Ustadz di dalam tausiah pagi ini. Biasanya 1 jam Ustadz, jadi kurang lebih waktunya. Nanti tapi kita inikan aja, sesuaikan saja mungkin sesuai dengan kesediaan waktu Ustadz di sana karena beda waktu. Iya, insyaallah. Mungkin dulu aja. Silakan Ustadz sampaikan. Ya, baik Ustadz. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Jadi segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan di sini untuk silaturahmi, untuk saling mudzakarah, untuk saling mengingatkan, untuk saling mengajak ke berbuat kebaikan, untuk saling mengingatkan untuk berbuat takwa. Jadi kita diperintahkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya kurang lebihnya begini, sesungguhnya demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kondisi merugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian saling menasihati untuk berbuat kebaikan, mengajak kebenaran, dan saling menasihati untuk berlaku sabar, untuk punya kesabaran. Sabar itu penting, gitu. Itu penting. Kembali lagi ke topik utamanya, gitu. Jadi kita suruh nasihati untuk berbuat kebaikan, untuk mengikuti kebenaran, dan dinasihati untuk sabar. Sabar itu ada 3 macam diantaranya. Paling tidak sabar dalam menghadapi musibah. Kalau ada keluarganya meninggal, sabar, gitu. Kenapa? Karena kita kalau dengan sabar itu berarti kita bertakwa juga, kita ikhlas ada keluarga meninggal. Karena kalau meninggal itu kan namanya takdir Allah. Kita tidak boleh menangisinya, tidak boleh meratapinya. Karena memang kita sebagai orang beriman kita ikhlas, itu takdir Allah ada orang meninggal. Atau sabar ketika ditimpa melaksanakan kebaikan. Jadi kita sabar untuk bangun pagi, untuk sholat subuh, kemudian untuk mendengarkan majelis ilmu, mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian apapun gitu, sabar. Karena kalau kita tidak sabar, kita nggak enak dengarkan pengajian itu membosankan, mendingan nonton TV atau mendingan dengarkan musik. Namanya itu nggak sabar dalam ketaatan. Ya. Itu kita harus sabar dengan ketaatan, gitu. Kemudian juga itu kesabaran dalam menghadapi musibah, kemudian kejahatan dalam ketaatan. Kita harus sabar dalam taat, tidak mudah menyerah meskipun mungkin kita udah agak berumur, mungkin ke masjid itu mungkin agak berat gitu. Tapi karena kita mau sabar, kita mau taat, kita usahakan ke masjid. Kalau kita masih mampu ke masjid, gitu. Itu suatu kesabaran. Kemudian juga kesabaran untuk umpamanya kita punya rutin membaca Al-Quran tiap hari, kita sabar untuk disiplin membaca Al-Quran, gitu. Karena kalau kita nggak sabar, kalau kita nggak punya alokasi untuk membaca Al-Quran, ya lama-lama ya kita lupa. Kita nggak sabar. Kita harus sabar, apalagi kita ketika sudah usia kita udah agak lanjut gitu. Kita harus sabar, jangan mudah menyerah gitu. Tidak ada kata menyerah. Menyerah itu kita disuruh beribadah sampai kita wafat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahyang Allah, beribadah kepada Allah sampai datang suatu al-yakin, yaitu yang yakin di sini adalah kematian. Kita disuruh beribadah, kita suruh menuntut ilmu sampai kita wafat. Kemudian kembali lagi ke tema inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun. Sungguhnya itu dalam surat At-Taubah ayat 36 gitu. Sungguhnya jumlah bulan di sisi Allah, jadi jumlah bulan dalam 1 tahun di sisi Allah itu berjumlah 12 bulan. Yaitu bulan kemarin, yaitu bulan Muharram, kemudian bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, kemudian ada Rajab, ada Sya'ban, kemudian ada Ramadan, ada bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah. Minha arba'atun hurum. Dari bulan yang 12 itu ada bulan haram, ada jumlahnya 4, yaitu
Rajab, kemudian bulan Rajab itu tersendiri, kemudian kelang setelah Rajab itu kan ada Sya'ban, kemudian Ramadan. Itu Sya'ban, Ramadan, kemudian ada Syawal. Itu enggak bulan haram, yang haram cuma Rajab saja. Setelah itu Rajab baru ketemu dengan Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. Dzalika dinul qayyim. Itulah ajaran Allah, itulah agama Allah yang lurus. Kita harus memegangnya, kita harus menghormati Asyhurul Haram. Bulan-bulan yang haram tadi yang 4. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka kita jalan menzalimi diri kita dalam bulan-bulan tersebut, terutama dalam bulan haram. Kenapa? Bulan haram itu kalau kita beribadah itu pahalanya dilipat gandakan. Tapi kalau kita berbuat zalim juga, gitu, berbuat dosa, juga dosanya dilipat gandakan. Maka kita jangan menzalimi diri kita sendiri dengan berbuat dosa di bulan haram karena kayaknya sedikit, tapi karena dosanya di bulan haram itu menjadi besar. Jadi kita harus hati-hati. Kita sekarang di bulan Muharram, gitu. Di bulan Muharram masih bulan haram. Gitu. Maka kita harus banyak ibadah, jangan sampai berbuat dosa. Gitu. Jadi kenapa kelihat itu kalau kemarin di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah ada orang melakukan kesalahan tapi akibatnya panjang. Karena kalau berbuat dosa di bulan ini akibatnya panjang, dosanya besar. Mungkin juga kita bisa kena hukuman dari Allah jadinya lebih besar lagi gitu. Kalau kita melakukannya di bulan haram. Maka di bulan haram itu untuk beribadah kepada Allah, terutama nanti kalau Muhammad sebutkan dalam dalam surat Al-Fajri wal fajri walayalin ashr, yaitu demi fajar dan malam yang 10. Malam 10 itu ahli tafsir mengatakan ada itu di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian juga 10 malam atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu juga hari-hari istimewa. Juga 10 hari pertama di bulan Muharram sekarang. Kita sekarang tanggal 6. Jadi masih ada sisa 4 hari lagi. Itu hari-hari penting. Kalau kita bisa beribadah, kita perbanyak ibadah, kita perbanyak puasa, kita perbanyak baca Quran, kita perbanyak sedekah, kita banyak sholat malam kalau bisa. Karena itu hari-hari istimewa yang kalau kita lakukan ibadah pahalanya lebih besar. Apalagi nanti hari Senin depan ini ada namanya puasa Asyura, 10 Muharram. Gitu. 10 Muharram itu Asyura. Asyura itu artinya 10 gitu. Jadi puasa Asyura atau puasa Muharram itu paling afdal itu kalau kita bisa puasa 10 hari. Gitu, dari 1 Muharram sampai 10 Muharram paling afdal. Tapi minimal kalau tidak bisa itu tanggal 10 Muharram saja, yaitu hari Senin nanti. Gitu. Kalau lebih afdal lagi itu juga bisa ditambah tanggal 9 dan 10 atau 10-11. Kenapa? Ya, jadi puasa Muharram itu sejarahnya gitu. Nabi Muhammad dan orang kafir, orang Quraisy itu sebelum Islam pun mereka biasa puasa Muharram. Jadi orang bulan haram itu berlaku itu semenjak sebelum Islam sudah dilakukan. Orang Arab itu menghormati bulan haram. Jadi dalam bulan haram itu, kalaupun ketika bulan haram itu kan nggak boleh mengganggu orang, apalagi orang haji. Tadi disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud wa hallat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum. Jadi kita tidak boleh mengganggu orang haji, apalagi orang udah menuntun onta untuk haji. Jangan diganggu, jangan dirampok. Itu bulan haram. Kalau kita ganggu orang haji itu dosanya sangat besar. Dan bahkan orang Arab ketika itu kalaupun di bulan haram itu dia ketemu musuhnya, ketemu orang yang membunuh ayahnya, itu pun mereka menjaga diri, jangan mulai nyerang. Karena kita sedang bulan haram, tidak boleh mengganggu. Mungkin dia bertaubat gitu. Mungkin dia mau lagi menuju Ka'bah untuk beribadah. Maka ketika bulan Muharram kita tidak boleh mulai penyerangan. Kecuali kalau kita diserang, membela diri itu baru boleh. Gitu. Jadi itu karena dosa besar gitu disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya tentang bulan haram, berperang di dalamnya. Katakan berperang di dalamnya dosanya besar. Jadi kita harus hati-hati ketika di bulan Muharram. Gitu.
di bulan Muharram atau di Ashurul Haram yang 4 tadi, yaitu bulan Sya'ban, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Muharram. Itu bulan ibadah. Jangan berbuat maksiat, jangan mengganggu orang, jangan melakukan perang. Karena itu Allah memberikan kesempatan kita untuk beribadah. Bagaimana ini agama Allah itu ad-dinul qayyim, agama yang lurus. Kita tidak boleh berlama-lama dalam konflik gitu. Jadi konflik itu kan akibatnya negatif. Kalau lama-lama konflik itu efek negatif sangat besar. Maka Allah menjadikan bulan haram, kalaupun kita punya masalah, kita pendam dulu. Kita sisihkan. Kita kita mendekat kepada Allah. Ini waktu ibadah, bukan waktunya berperang, bukan waktunya berselisih. Kita stop dulu. Kita sama-sama menyembah Allah. Jadi ada waktu istirahat, jangan kita terlalu sibuk semuanya untuk urusan dunia. Gitu. Ada waktu-waktu istimewa untuk menghadap Allah, waktu-waktu istimewa untuk beribadah kepada Allah. Gitu. Inilah agama Allah. Disebutkan dan tadi dzalika dinul qayyim. Ini adalah aturan yang lurus, aturan yang baik dari Allah yang kita harus mensyukurinya. Jadi waktu-waktu haram itu, waktu itu adalah ciptaan Allah. Jadi Allah menciptakan waktu-waktu istimewa. Gitu. Sebagaimana juga bumi itu ciptaan Allah. Allah menciptakan tempat-tempat istimewa. Ada tanah haram di Madinah. Kemudian di tanah haram itu ada namanya juga tempat lebih istimewa lagi, tempat yang di Multazam ada, kemudian ada tempat lagi Ka'bah, tempat istimewa, tanah haram di Mekah gitu. Jadi tanah haram seperti di Madinah, di Mekah itu kan tidak boleh dimasuki orang non muslim gitu. Dan kalau kita melakukan kriminal, dosa di tanah haram itu juga hukumannya lebih besar. Kalau kita ibadah di sana hukumannya pahalanya besar, seperti ibadah di Masjidil Haram itu seperti beribadah sholat di sana itu pahalanya seperti 100.000 kali lipat dibanding di masjid yang lain. Surat di Masjid Nabawi pahalanya 10.000 kali lipat dibanding masjid yang lain. Itu tempat yang istimewa gitu. Tempat untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan tempat untuk ibadah. Jangan sampai kita berbuat maksiat. Kalau berbuat maksiat di sana juga hukumannya lebih besar. Dosanya lebih besar. Itu bagaimana Allah menciptakan tempat-tempat istimewa. Gitu. Juga Allah menciptakan waktu-waktu istimewa. Ya, di antaranya waktu bulan haram ini, waktu ibadah. Kemudian juga apalagi juga lebih istimewa lagi hari Jumat, tempat istimewa. Kemudian juga tengah malam, sebelum subuh itu waktu istimewa, waktu untuk beribadah gitu. Jangan disia-siakan gitu. Apalagi kita sudah tua, kita lebih banyak fokus menghadap Allah, jangan terlalu fokus urusan dunia gitu. Apalagi kita udah tahu gitu mendekati tempat destinasi kita, tempat tujuan kita ke akhirat gitu. Jadi kita di dunia itu kun fid dunya ka'annaka ka'annaka gharibun au abirus sabil. Jadikanlah hidup di dunia seperti orang yang asing atau orang dalam perjalanan. Jadi kalau kita tahu dunia itu tumpuan perjalanan, bukan tujuan akhir kita, itu kita harus jangan terlalu fokus dunia. Kita fokus tujuan akhir kita ke surga. Kita manusia itu diciptakan oleh Allah di surga. Kemudian kita disuruh lagi untuk kembali ke surga. Jangan lupa, dunia itu sementara. Dunia itu cuma tempat lewat. Jangan terlalu fokus. Jadi kalau umpamanya kita lagi perjalanan mau ke Jakarta, naik mobil. Kita lewat tol, kita nyupir, kita bawa mobil. Kemudian kita terlalu banyak berhenti. Makan sana, belanja sini. Belum sampai Jakarta kok uangnya udah habis. Itu salah. Karena kita nggak fokus menuju Jakarta, kita terlalu lihat kanan kiri di jalan ada orang jualan berhenti, ya ada restoran berhenti, padahal kita nggak perlu. Gitu. Jadi kita dunia itu mengambil yang perlu-perlu saja. Karena apa? Kalau mengambil kita terlalu banyak, gitu, padahal itu nggak perlu, itu penanggung jawabnya besar. Gitu. Jadi dunia itu seperti umpama kita masuk mall, ya kita belanja, umpama masukkan keranjang, ya barang kita perlu saja. Gitu.
kita perlu kita ambil, beli beras, beli gula, beli minyak. Yang kita nggak perlu jangan diambil. Kelihatannya ini bungkusannya bagus, kita ambil, kita bayar, kita ambil, kita beli. Karena kita kan harus bayar nanti di kasir. Semakin banyak yang kita ambil, semakin banyak pertanggungjawabannya. Gitu. Semakin banyak yang harus kita pertanggungjawabkan. Gitu. Jadi kita tidak perlu mengambil sesuatu yang tidak perlu karena semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan. Jadi waktu kita itu sesuatu yang sangat penting yang kita akan pertanggungjawabkan. Jadi kita harus hati-hati menggunakan waktu kita. Jadi nanti kita, karena apa? Karena kita nanti ketika semua kita di akhirat itu namanya kita meyakini kan, diajarkan waktu kita sekolah itu nanti alam itu ada alam kandungan, ada alam dunia kita sekarang ini, kemudian alam barzakh ketika dikubur, dan juga alam akhirat gitu. Di alam akhirat itu ada namanya mahsyar, padang mahsyar, ada namanya mizan, ada namanya surga, ada namanya neraka gitu. Dan orang tidak akan masuk surga atau masuk neraka itu sebelum ditanya 4 pertanyaan. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Orang itu tidak akan masuk surga atau masuk neraka kecuali sudah ditanya 4 hal. 4 hal itu diantaranya akan ditanya waktunya, gitu. Ditanya tentang waktunya. Waktu kita itu untuk apa gitu? Apa kita banyak nonton drama, banyak nonton sinetron, atau kita banyak ibadah, kita banyak baca Quran, atau kita banyak sholat sunat, atau kita banyak memanfaatkan waktu-waktu kita untuk beribadah. Karena hati kita itu tidak bisa diam gitu. Kalau tidak dibawa ke positif, kita akan ke negatif. Kalau kita tidak zikir, ya kita mungkin lebih melakukan dosa, melakukan gosip, melakukan nonton sinetron yang nggak jelas, gitu. Padahal seandainya kita gunakan untuk mendengarkan ceramah, kita gunakan untuk membaca buku agama, itu manfaatnya besar, kita dapat pahala. Tapi kalau kita gunakan nonton sinetron, nggak ada pahalanya, kita akan hilang, waktu kita hilang begitu saja. Kemudian kita yang ditanya juga di akhirat nanti itu tentang anjismihi madza fa'ala bihi, tentang badan kita, apa yang kita lakukan dengan kesehatan kita. Kita diberi nikmat oleh Allah, badan yang sehat, kemampuan bekerja, kita bekerja untuk kebaikan. Jangan sampai badan kita gunakan sesuatu keburukan gitu. Kemudian kita akan ditanya juga an ilmihi madza fa'ala bihi, tentang tadi tentang anjismi bima ablaq. Kemudian juga an ilmihi madza fa'ala bihi, tentang ilmu kita. Kalau kita sudah tahu mana yang hak, mana yang batil, yang buruk dan yang jelek, kita harus memilih yang baik saja, jangan memilih yang jelek. Kita udah tahu ini halal, ini haram, kita harus milih yang halal saja, jangan milih yang haram. Gitu. Itu kita pertanggungjawabkan. Kita juga tahu kebaikan, itu kita ajarkan kebaikan, jangan mengajarkan keburukan, karena kita akan ditanya di akhirat nanti. Kemudian juga an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqa. Kita akan juga ditanya tentang harta kita, dapatnya dari mana dan digunakan untuk apa. Kita ditanya gitu. Jadi kita bukan hanya fokus mencari harta yang halal, kita berdagang, kita bekerja untuk dapat harta halal. Tapi juga ketika kita belanja, kita juga harus belanja yang halal saja, jangan belanja yang tidak halal. Banyak kita ya beli ya, kalaupun uang itu uang kita ya beli yang halal, makanan yang halal, minuman yang halal, kegiatan yang halal, jangan kegiatan yang haram. Gitu. Jadi kalaupun kita mau berwisata yang halal, karena nanti akan ditanya uang kita untuk apa. Berwisata yang halal, makan yang halal, minum yang halal, itu juga akan ditanya. Kemudian kembali lagi kepada bulan haram tadi. Jadi pendanggalan Hijriyah itu orang Islam itu berlaku semenjak sebelum Islam sudah ada. Orang Arab itu sudah biasa itu. Namanya bulan Ramadan ya, bulan Ramadan gitu. Mereka udah tahu bulan Rajab, ada bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, itu waktunya haji gitu. Waktunya haji itu sebelum Islam, semenjak zaman Nabi Ibrahim haji juga begitu gitu. Kemudian
bagaimana penanggalan Hijriah itu dimulai? Kalau dulu kan namanya tahun gajah, jadi ditandai dengan peristiwa besar. Tahun ini dinamakan tahun gajah ketika kelahiran Nabi. Kemudian ada tahun umpamanya kejadian besar itu gitu. Mereka nggak menghitung angka, mereka cuman biasa menghitung bulannya saja, tahunnya nggak dihitung. Tapi lama kelamaan ketika Islam sudah menjadi negara besar di Madinah, gitu. Mulai ada surat keluar, surat masuk, mengirim surat ke diplomatik ke kerajaan lain, mengirim surat khalifah, mengirim surat kepada gubernur. Karena jaraknya jauh, ketika Islam sudah menjadi negara besar di zaman Umar bin Khattab, itu kan harus mengirim surat itu dari Madinah ke Irak, dari Madinah ke Syria, dari Madinah ke Azerbaijan. Azerbaijan kan udah masuk Eropa. Jadi jauh, perjalanan dulu juga tidak naik pesawat, cuma naik onta atau naik kuda. Kan waktu lama. Ini surat ini umpamanya bulan Rajab. Ini Rajab tahun ini atau tahun kemarin. Maka itu mulai ada masalah. Maka ketika ada mulai masalah, Abu Musa al-Asy'ari menyarankan gimana ini, sebagai Abu Musa al-Asy'ari ketika itu seorang gubernur gitu, datang kepada Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Khalifah Umar bin Khattab itu setiap tahun itu semua bergubernur itu disuruh haji untuk memberikan laporan tahunan. Jadi orang Islam itu juga harus punya administrasi yang baik gitu, punya penanggalan gitu, punya rekor, punya laporan gitu. Maka Umar bin Khattab itu ketika musim haji semua gubernur suruh datang untuk laporan gitu. Kita pun juga begitu. Kita harusnya punya, kalau perusahaan kan punya ada laporan tiap 3 bulan gitu. Kalau saya sudah ada laporan tahunan gitu, punya laporan, punya kita rincian, kita amal kita, ekonomi kita baik atau tidak. Jadi karena Islam memang mengajarkan kita untuk berhati-hati dengan waktu kita gitu. Jadi kan disebutkan kalau orang yang sukses itu orang yang hari ini lebih baik dari orang kemarin. Tapi kalau hari ini sama saja dengan hari kemarin itu namanya merugi. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin itu binasa. Jadi kita harus lebih baik. Maka dengan waktu itu kita punya catatan gitu. Apakah hari ini kita lebih baik dari kemarin? Apakah tahun ini lebih baik tahun kemarin? Gitu. Itu kita bandingkan karena waktu kita adalah penting. Waktu kita akan kita pertanggungjawabkan. Maka ketika itu zaman Umar bin Khattab itu ketika tanggal itu mulai perlu gitu, ketika menerima tanggal saya yang kan ragu-ragu ketika banyak surat perintah gitu, kemudian tanggalnya cuma disebutkan Sya'ban atau Rajab, ini Rajab tahun ini, Rajab tahun kemarin. Maka ketika itu mereka musyawarah dan bagaimana kita menentukan tanggal, apakah kita ikut tanggalan Romawi gitu. Karena juga ketika itu ada kerajaan Romawi di barat, kemudian ada kerajaan timur Parsi gitu, mereka punya penanggalan sini. Tidak, kita akhirnya para sahabat memusyawarahkan gitu, pakai kita penanggalan Komariah. Sebagaimana orang Arab biasa, ada namanya Ramadan, ada namanya Syawal, ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu yang kita pakai gitu. Tidak pengikut tanggalan mereka. Kita harus beda. Kita orang Islam beda dengan orang lain gitu. Maka mereka menentukan bagaimana kita mulai menghitungnya, tahun satunya berapa? Apakah itu kelahiran Nabi? Tentu tidak, karena kalau kelahiran Nabi kita akan mirip dengan orang Nasrani. Orang Nasrani kan penanggalan Masehi itu karena dimulai dengan Masehi, disebut Masehi. Masehi kan namanya dari Nabi Isa Al-Masih Ibnu Maryam gitu. Masih Ibnu Maryam itu Masehi itu, maka mereka kenapa disebutkan Masehi? Karena dimulai dengan kelahiran Nabi Isa bin Maryam Al-Masih Ibnu Maryam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam gitu. Itu dimulai Al-Masih itu dimulai dari kelahiran Yesus atau kelahiran Nabi Isa bin Maryam Al-Masih. Oh, kita tidak boleh mirip dengan mereka. Orang Islam harus beda gitu. Kemudian bagaimana kalau kita mulai dengan kematian Nabi Muhammad? Oh, tidak baik juga, karena kalau orang Parsi itu penanggalan juga mulai dari kematian raja mereka. Apalagi kematian juga kalau kita mulai dengan wafatnya Nabi, itu kita mengingat kesedihan. Karena tahun itu adalah tahun wafatnya Nabi, karena para orang Islam itu
para sahabat itu kalau ingat dengan wafatnya Nabi, mereka bersedih. Oh, itu tidak mungkin. Itu akan membawa kesedihan. Bagaimana supaya kita semangat dengan penanggalan ini? Maka mereka menentukan, Ali bin Abi Thalib ketika itu mengusulkan kita mulai dengan hijrah Nabi. Karena hijrah itu momentum yang memberikan semangat. Hijrah, momentum pergerakan. Ketika sebelum hijrah kan orang Islam di Mekah menjadi minoritas, menjadi kaum ditindas, dikejar-kejar. Ketika hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad sudah menjadi leader, menjadi pemimpin. Orang Islam punya kebebasan beribadah. Orang Islam menjadi negara independen, negara merdeka gitu. Maka itu adalah momentum yang besar. Momentum kita Islam bangkit menjadi kekuatan. Maka itu kita yang ingatkan. Maka ketika menyebut dengan tahun Hijriah itu dimulai dihitung dari hijrah Nabi. Yaitu sekitar ketika Islam sudah berkembang 13 tahun gitu. Jadi dihitung dengan hijrahnya Nabi. Kemudian hitungnya bagaimana kita? Apa mulai dari bulan Rajab atau bulan Syawal atau bulan Sya'ban atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau Muharram? Maka dihitung karena apa? Hijrahnya Nabi itu dimulai diskusi itu ketika itu kan namanya sebelum hijrah ke Madinah itu namanya ada pertemuan Bai'atul Aqobah. Ketika itu orang Madinah pergi haji dan mengundang mereka masuk Islam, dibaiat oleh Nabi, Bai'at Aqobah pertama itu jumlahnya sedikit. Akhirnya mereka kembali lagi ke Madinah berdakwah dengan Nabi mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah. Maka ketika itu di Madinah itu hampir semua rumah ada orang Islamnya sudah. Islam cukup menyebar. Maka tahun berikutnya lebih banyak lagi datang orang Madinah ke Mekah gitu, mengadakan Bai'atul Aqobah 2. Bai'atul Aqobah itu kan namanya haji itu di bulan Dzulhijjah gitu. Maka jumlahnya banyak, mereka mengundang Nabi untuk hijrah ke Madinah. Mereka akan menjamin kita sudah Islam sudah besar di Madinah, kita sudah mayoritas, kita bisa menjaminmu tidak lagi diganggu orang kafir Quraisy gitu. Maka hijrah itu mulai diundang oleh orang Madinah ke Madinah itu bulan haji, bulan Dzulhijjah. Maka Nabi itu setelah haji, maka Nabi memusyawarahkan punya rencana untuk hijrah itu di bulan Muharram setelah haji itu. Setelah haji, maka bulan pertama yang ditentukan bulan satunya itu bulan Muharram. Gitu. Jadi kita itu sejarah tahun Hijriah dan kenapa bulan pertamanya itu adalah bulan Muharram karena hijrahnya Nabi itu dibicarakan ditentukan ketika bulan Muharram setelah haji. Jadi juga setelah haji itu juga momentum yang hebat gitu. Kenapa? Ketika umat Islam baru haji, baru mendapatkan keampunan dari Allah gitu. Juga bulan Muharram itu bulan yang penting gitu. Di sana ada puasa Asyura. Puasa Asyura itu Nabi bahkan puasa Asyura itu sebelum hijrah gitu. Nabi itu semenjak zaman sebelum Islam itu sudah biasa orang Mekah itu orang Arab itu puasa Asyura gitu. Tapi kenapa kok puasa Asyura juga padahal Islam ketika itu belum ada? Karena Islam itu bukan agama yang baru. Islam itu agama Ibrahim. Agama dari Nabi Ibrahim. Juga haji itu juga kan disyariatkan pertama zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail termasuk berkurban gitu. Itu jemanjan. Maka tidak heran ketika puasa Asyura itu sudah ada sebelum Islam karena haji juga ada sebelum Islam. Dan penanggalan juga Komariah, penanggalan bulan itu juga penting karena disebutkan juga dalam surat Al-Baqarah yas'alunak 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya tentang hilal. Katakanlah hilal itu adalah mawaqitu lin-nas wal hajj, yaitu waktu penentuan perhitungan untuk manusia, waktu sholat, waktu puasa, kemudian juga waktu haji ditentukan hilal. Maka kita umat Islam sudah seharusnya mengetahui peredaran bulan karena itu bulan yang penting. Kita menentukan Ramadan dengan hilal, kita menentukan haji dengan hilal. Maka sepelayaknya kalau bisa kita juga mempelajari astronomi bagaimana penentuan hilal, penentuan awal Ramadan. Kita kalau kita paham, ketika ada perbedaan itu kita paham, kita nggak ikut marah, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karena itu disebutkan
Orang dulu pun juga belajar tentang hilal. Kita juga penting untuk paham tentang perhitungan hilal, tentang perhitungan penanggalan hijriyah, supaya kita tidak buta, kita paham, gitu. Kita mengikuti dengan paham, tidak bagus untuk taklid. Gitu. Jadi taklid itu sesuatu yang tidak bagus. Kalau kita masih punya waktu, ada kesempatan belajar, kita belajar. Jadi kita beda apa bedanya orang taklid dengan orang yang belajar? Kalau taklid itu nggak paham, ikut saja. Kalau kita paham dan mengikuti, itu namanya ittiba, mengikuti. Jadi mengikuti itu kenapa? Karena kita mengikuti, kita paham dalilnya. Gitu. Jadi kenapa kita puasa? Gitu. Ya, kita puasa karena Allah memerintahkan puasa, karena Allah disebutkan dalam surat Al-Baqarah, gitu, disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat Ramadan, melihat hilal, maka berpuasa. Itu karena kita paham. Jadi bukan hanya puasa. Kenapa kamu puasa Ramadan? Karena orang tua dulu puasa begitu aja kita ikut gitu. Atau tetangga semuanya puasa Ramadan kita ikut. Tidak. Kita puasa Ramadan karena diperintahkan Allah. Kita mencari keridhaan dari Allah karena kita paham tujuan puasa. Jadi bukan hanya ikut-ikutan. Karena niat itu penting gitu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Jadi niat penting itu, sungguhnya amal itu tentukan niatnya. Dan bagi orang itu pahalanya sesuai niatnya. Kalau niatnya itu puasa karena Allah, itu dapat pahala. Tapi kalau niatnya puasa supaya nggak gemuk, supaya sehat, supaya dapat sehat saja, supaya dapat langsing saja. Karena memang puasanya tujuannya untuk kesehatan, untuk supaya nggak gemuk. Tapi kalau puasanya karena Allah, maka dia dapat pahala. Jadi kita puasa harus karena Allah, harus supaya dapat pahala dari Allah. Bukan karena yang lainnya. Kalau lainnya, kalau kita puasa jadi sehat, kita puasa jadi langsing, itu efek samping saja, itu keberkahan Allah saja, bukan tujuan utama. Tadi lagi, faman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Jadi para sahabat dulu hijrah dari Madinah ke Mekah itu juga hijrahnya harus karena Allah. Karena Allah dan Rasulnya, karena taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, itu yang dapat pahala. Yang dapat pahala yang sempurna hijrahnya. Karena apa? Seandainya hijrah, maka hijrah di dunia yusibuha. Kalau hijrahnya itu karena dunia, karena di Mekah ekonominya sulit, gersang, di Madinah lebih hijau, banyak pertanyaan, udahlah saya hijrah supaya ekonomi saya naik. Ya dapatnya ya ekonomi saja, dapatnya harta saja. Gitu. Awim ro'atin yang kiuha, kalau hijrahnya juga karena tunangannya hijrah. Saya mau hijrah juga karena supaya saya bisa nikah gitu. Ya yang nikah saja pahalanya. Karena hijrahnya memang tujuannya untuk mengikuti tunangannya gitu. Jadi ketika orang itu hijrahnya karena Allah, nanti dapat dunia, dapat jodoh, itu yang kedua. Yang pertamanya karena Allah, hijrah karena Allah, kita beribadah kepada Allah. Kalau setelah kita menjadi orang Islam yang taat, ibadah kepada Allah, kita dapat rezeki lancar, kita dapat kesehatan, kita dapat teman-teman yang baik, itu hanya efek sampingnya, tujuan bukan tujuan utama. Tujuan utama kita ada ikhlas, taat kepada Allah. Jadi hijrah momentum hijrah itu tahun mengingat tahun hijriah itu supaya kita menjadi lebih baik. Tahun ini kita harus lebih baik dari tahun kemarin kita hijrah. Kalaupun ada yang masa lalu kita yang kurang baik, kita hijrah untuk menuju yang lebih baik. Semangat hijrah menjadikan kita untuk menjadi yang lebih baik. Hijrah yang dari yang biasa kepada yang lebih baik. Itu hijrah yang penting. Makanya penanggalan hijriah itu dimulai dengan hijrah Nabi. Jadi ajaran Islam itu dalam mengajarkan sesuatu itu karena mencari hikmahnya. Mencari ibadah kepada Allah harus punya efek positif. Jadi kalau kita lihat juga kisah-kisah dalam Al-Quran, itu tidak fokus dengan tahun berapa, tahun ini enggak. Fokus pada hikmahnya. Apa hikmah dari kisah tersebut? Contohnya apa? Yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran itu kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa menghadapi Fir'aun.
Kenapa terlalu banyak? Kok banyak diulang? Ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Al-Qasas yang paling banyak, ada di surat Toha, ada di surat Asy-Syu'ara. Banyak sekali kisah Nabi Musa disebutkan dalam Al-Quran. Bukan kita tidak paham gitu. Jadi kita belajar. Ada pengulangan seringkali kalau kita baca Al-Quran. Itu kenapa sih cerita kok diulang-ulang gitu? Kenapa? Tujuan kita, Allah mengulang-ulang supaya kita paham. Hikmahnya apa? Gitu. Hikmahnya apa? Perseteruan antara Fir'aun dan Nabi Musa. Hikmahnya itu berarti kalau diulang-ulang, itu juga akan sering terjadi. Kejadian yang mirip kejadian Nabi Musa dan Fir'aun itu akan sering terjadi. Maka kita ingat hati-hati, kita berpihak di mana? Kita mau masuk kelompoknya Nabi Musa atau kelompoknya Fir'aun, itu memihak itu penting. Kita tidak bisa netral. Kita ketika lihat umpamanya ada kelompoknya Nabi Musa, kelompoknya Fir'aun, kita harus hati-hati milihnya. Jangan sampai kita milih salah kelompok gitu. Kalau salah kelompok kan akibatnya panjang gitu. Karena apa? Karena masing-masing itu juga punya apa itu propaganda gitu. Fir'aun pun propaganda gitu. Fir'aun itu atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh. Apa kita meninggalkan membiarkan Nabi Musa bikin kerusakan? Jadi Fir'aun itu juga punya propaganda. Nabi Musa bikin kerusakan, tatanan masyarakat rusak karena akhirnya masyarakat nggak bersatu lagi. Ekonomi bisa kacau karena Nabi Musa mau membawa Bani Israel keluar dari Mesir gitu. Itu bisa mengganggu ekonomi gitu. Tapi Nabi Musa diperintahkan Allah untuk mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Kenapa? Karena Bani Israel di Mesir itu ditindas ketika itu, dijadikan kaum pekerja, dijadikan budak. Maka Allah mau membebaskan mereka. Allah mau memberi kemerdekaan kepada mereka. Allah memberi mereka untuk keluar dari masyarakat menyembah Tuhan, menyembah berhala, menyembah raja, kepada masyarakat yang menyembah Allah saja. Jadi Allah mengeluarkan Bani Israel dari Mesir itu supaya mereka hijrah dari masyarakat yang jahiliyah, masyarakat menyembah raja, menjadi masyarakat yang menyembah Allah saja. Juga hijrah ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, tujuannya utama adalah untuk meninggalkan kejahilian, meninggalkan masyarakat Mekah yang menyembah berhala, masyarakat Mekah yang punya adat istiadat yang kurang bagus, menyembelih anaknya, menggugurkan bayinya, kemudian masyarakat Islam yang menerapkan hukum Allah, menerapkan dinul qayyim, agama yang lurus. Jadi kita diingatkan ketika kita orang Islam punya masalah itu dikembalikan kepada Allah, kita hijrah, jangan seperti orang jahiliyah. Karena kadang kita nggak merasa gitu, kita orang Islam tapi kok adat kita seperti orang jahiliyah gitu. Ada orang Islam menggugurkan anak, membunuh anak itu kan jahiliyah, orang kafir dulu. Bahkan Umar bin Khattab juga sebelum dia masuk Islam pernah ngubur anak perempuannya. Karena ketika itu orang jahiliyah menganggap punya anak perempuan itu aib gitu. Akhirnya dikubur hidup-hidup. Dan kita sekarang juga kadang takutan berlebihan, takut miskin gitu. Akhirnya anaknya digugurkan. Padahal di Al-Quran juga disebutkan jangan sampai kamu membunuh anak kamu karena takut miskin. Allah yang beri rezeki ke mereka, bukan kita. Jadi pada dasarnya rezeki itu dari Allah. Kita itu perantara. Jadi rezeki anak kita itu dari Allah. Jangan terlalu merasa bangga, terlalu merasa berjasa. Anak kita semuanya kita beri makan, kita beri rezeki, mereka tidak. Itu rezeki dari Allah, cuman lewat kita saja. Jadi kadang kenapa kita ketika punya anak kok rezeki kita bertambah? Karena itu ada rezeki Allah lewat kita untuk anak kita. Itu jadi kita harus sabar. Kita tidak tahu itu. Kadang banyak rezeki itu cuma padahalnya lewat kita aja, padahal bukan untuk kita. Dan harta kita itu juga kita ingat karena harta kita tadi juga akan ditanya gitu. Selain waktu kita juga tanya gitu. Harta kita itu kan dibagi 3 gitu. Yang kita makan, yang kita pakai AC, makanan kita makan kan jadi kotoran. Pakaian kita pakai akan usang, kendaraan kita pakai juga akan usang. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah harta yang kita sedekahkan. Harta yang sedekah kita itu akan dijaga oleh Allah dan dikembalikan ke kita di akhirat nanti. Jadi kalau kita bersedekah itu kan berarti
menyimpan harta kita untuk akhirat kita. Jadi kita harus punya ibadah yang untuk akhirat tadi, karena kita tujuan utama hijrah gitu. Itu adalah untuk menuju akhirat gitu, untuk menuju Allah gitu. Maka kita harus punya simpanan kita, harta kita untuk kita di akhirat nanti, untuk modal kita di akhirat nanti. Kalau kita punya mampu ya kita sedekahkan. Yang ketiga adalah harta yang kita simpan. Itu ada kita simpan yang kita dimasukkan ke rekening bank, yang kita simpan berbentuk kebun atau berbentuk emas, itu belum tentu harta kita. Kenapa? Kalau kita mati kan menjadi harta anak ahli waris kita, untuk anak keturunan kita atau saudara kita. Kenapa? Kita tidak tahu anak kita nanti akan berbuat baik atau tidak gitu. Karena kita tidak paham gitu. Apakah harta kita nanti untuk kebaikan atau tidak? Maka kita harus hati-hati, jangan sampai kita punya harta banyak tapi untuk anak keturunan kita yang kelihatannya anak kita belum soleh banget gitu, belum soleh. Kita nggak yakin kalau anak kita nanti harta yang kita berikan ke anak kita untuk kebaikan. Kita harus hati-hati, jangan sampai harta kita itu nggak ada gunanya gitu, dihabiskan untuk hura-hura anak kita gitu. Jadi kita mengarahkan anak kita supaya harta kita juga untuk kebaikan. Jadi harta kita itu yang kita makan habis, yang kita pakai usang, yang kita sedekahkan sampai untuk akhirat, yang kita simpan itu belum tentu milik kita, bisa jadi milik ahli waris kita. Jadi kita juga gitu, kita hati-hati, tujuan kita adalah menuju akhirat, dunia hanya sementara. Jadi gitu. Kemudian juga kembali lagi kepada bulan haram tadi. Bulan haram itu bulan yang istimewa. Kita lebih banyak beribadah, kita banyak sholat, kita banyak puasa, kita banyak sedekah, kita banyak ibadah-ibadah yang lain, kebaikan lain kita usahakan. Jangan berbuat dosa, karena dosa tadi dilipat gandakan di bulan haram, di tanah haram, itu beda gitu. Jadi contohnya apa? Denda atau dosa yang dilipat gandakan. Contohnya kalau orang membunuh di bulan haram atau membunuh orang di tanah haram, itu umpamanya biasanya kalau diat itu namanya denda membunuh itu kan di hukum Islam, bahkan itu juga sebelum Islam pada diat itu 100 ekor onta. Itu ada sepertiganya onta anak-anak gitu, onta remaja, kemudian sepertiganya onta dewasa gitu. Kemudian sepertiganya unta yang besar, unta yang sudah produktif. Gitu. Itu kalau biasa, bukan di bulan haram atau bulan di tanah haram. Tapi ketika itu dilakukan, kriminal pembunuhan di bulan haram, itu dendanya 100 unta, itu semua unta dewasa, semua unta besar. Kan mahal gitu. Jadi kadang unta anak-anak akan dibanding unta besar itu kadang harganya separuhnya saja. Jadi suatu contoh bagaimana ketika orang berbuat dosa di bulan haram itu dendanya juga lebih besar. Maka kita harus hati-hati di bulan haram, di bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu untuk kebaikan saja, jangan berbuat dosa. Jadi itu di kesempatan itu Allah mentraining kita, melatih kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menghindar dari dosa. Itu sangat penting. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Mungkin gitu aja. Silakan Bapak moderator, kita lanjutkan. Untuk dilanjutkan. Pak Amor. Masih di mute. Oh iya. Ya, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Jazakallah khair. Uraian dan tausiahnya yang sangat bermanfaat bagi kita semua, insya Allah. Bulan Muharram yang sudah diuraikan tadi keutamaannya, salah satunya adalah bulan yang sangat fenomenal bagi para nabi, yaitu penuh kemuliaan bagi para nabi. Salah satunya adalah Nabi Adam. Allah SWT menerima taubat Nabi Adam di bulan Muharram. Kemudian juga
perahu Nabi Nuh mendarat di Gunung Jud saat bumi sedang banjir selama 150 hari juga di bulan Muharram. Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalilullah juga dalam bulan Muharram. Dan juga nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Yunus keluar dari perut ikan juga pada bulan Muharram. Juga pertemunya Nabi Yakub dan Nabi Yusuf selama 40 tahun berpisah juga pada 10 Muharram. Jadi dan juga ada tadi sudah diuraikan panjang lebar tentang Nabi Musa, kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun juga di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini sampai disebut dengan Syahrullah. Sudah diuraikan panjang lebar oleh Ustadz. Dan kita ingat kalau bulan haram ada 4, yang 3 bulan itu berturutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, kemudian baru disusul dengan Rajab. Nah, demikian mungkin sebagai telah disampaikan oleh Ustadz. Silakan dari teman-teman yang ingin bertanya, karena banyak sekali mungkin yang ingin ditanyakan. Silakan langsung aja. Enggak. Siapa duluan? Baik, kalau belum ada saya dulu ya. Enggak, Mas Hendri. Mungkin yang lain bisa disiapkan. Terima kasih Pak Ustadz. Ada 2 pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama mengenai masalah keutamaan bulan Muharram ya. Beberapa waktu lalu saya menerima pesan dari media sosial mengenai puasa di 1 Muharram. Apakah itu hadisnya sahih ya Pak Ustadz? Karena yang saya tahu itu puasanya hanya 9-10 aja, puasa Asyura ya. Terus yang kedua mengenai perkembangan Islam di Filipina ini menarik ini. Kebetulan Pak Ustadz kan banyak di sana. Kalau kita lihat perkembangan sejarah negara Filipina itu kan sebenarnya kan serumpun dengan kita ya, Melayu ya. Artinya kan dari segi adat istiadat, dari segi agama itu sebenarnya mirip-mirip. Kemudian seiring dengan datangnya penjajahan bangsa Eropa, terutama dari Spanyol, begitu habis ya sehingga semuanya itu hampir sebagian besar, kecuali di Filipina Selatan, itu hampir sebagian besar menganut agama Katolik. Ini apakah ini merupakan praktek penjajahan pada waktu itu, atau mungkin karena kelemahan Islam membentengi diri, atau seperti apa ya Pak Ustadz di perkembangan Islam di Filipina? Mungkin itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ustadz, langsung saja. Masih di mute. Masih di mute Pak Ustadz? Ya, kita ulangi lagi. Jadi ketika itu kan Filipina dijajah oleh Spanyol gitu, dan kita tahu sendiri sejarah Spanyol bagaimana di Cordova gitu. Jadi memang mereka sangat kejam. Orang yang nggak mau ikut agama mereka itu mereka bunuh gitu. Jadi ketika itu yang di Filipina bagian barat, di Luzon itu memang dikuasai Spanyol. Jadi orang yang nggak mau murtad itu ya dibunuh gitu. Maka yang bisa bertahan cuman yang di Mindanao, yang di selatan ini gitu. Maka yang di selatan ketika itu juga masih mayoritas gitu, orang Islam. Sekarang juga, karena sekarang juga banyak yang migrasi gitu dari Luzon ke Mindanao, itu orang Islamnya tinggal sekitar juga 50% gitu.
Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini karena sudah bebas gitu, jadi orang Islam juga jumlahnya sudah naik juga gitu. Jadi orang Islam semakin banyak juga. Jadi bisa dengar dengan baik, Pak. Saya kira Baik. ada. Ya. Allah jam. Ya. Oke, saya jalan keluar dulu. Jadi begitu. Jadi pada dasarnya itu kita itu begitu. Jadi pengaruh penjajahan itu yang efeknya cukup besar. Tapi sekarang dan orang masuk Islam di Filipina itu jumlahnya sangat banyak, gitu, sangat masif. Hampir tiap hari ada. Ketika meskipun itu di luar Mindanao. Gitu. Jadi saya tinggalkan di Luzon aslinya. Itu di sana itu orang masuk Islam itu sangat banyak. Gitu. Tiap hari ada. Gitu. Ya. Mungkin itu aja. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Yang tadi saya 1 Muharram puasa tadi. Ya. Jadi puasa Muharram tadi ada lupa gitu karena juga puasa Muharram itu kan terutama puasa Asyura itu tanggal 10 atau 9 10 itu yang baik gitu. Itu kan dimulai juga ketika sebelum hijrah pun sudah ada gitu. Jadi sebelum hijrah itu Nabi sudah biasa puasa Muharram. Tapi ketika Nabi hijrah di Madinah, Nabi pun mendapati orang Yahudi gitu, karena di Madinah itu ada orang Yahudi, mereka puasa Muharram juga gitu. Dan ketika ditanya kenapa gitu, karena puasa Muharram itu ketika itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun di Laut Merah itu di tanggal 10 Muharram, maka mereka puasa 10 Muharram atau Asyura. Maka umat Islam supaya kita beda gitu dari orang Yahudi gitu, kita puasanya kita tambah 1 hari gitu, tanggal 9, 10 atau 10, 11 gitu. Jadi puasa Muharram dan pahalanya adalah kita diampuni dosa kita 1 tahun sebelumnya. Jadi sangat penting. Mungkin itu sering kita dengar juga. Jadi kita usahakan nanti kalau bisa umpamanya hari Ahad dengan hari Senin kita puasa gitu. Atau kalau hari Ahad nggak bisa karena sibuk, mungkin hari Senin dan Selasa. Itu mungkin begitu, Pak. Bukan tanggal 1 Muharram ya, Pak Ustadz ya. Tanggal 1 Muharram itu boleh juga bagus. Jadi kalau lebih abdul lagi, kalau kita boleh puasa 10 hari penuh gitu dari awal. Dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram itu lebih abdul lagi. Ya. Karena itu termasuk asyra gitu. Wal fajri walayalin asyr. Karena hari-hari 10 itu termasuk juga di situ. Ahli tafsir sebagian mengatakan tanggal 1 sampai 10 Muharram. Gitu. Ya, makasih. Silakan. Ya, Mas Amor, saya ingin bertanya kepada Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ilmunya, tausiahnya. Yang ingin saya tanyakan mungkin yang apa yang Ustadz sampaikan tadi yang tentang 4 hal itu, Pak Ustadz. Bahwa ternyata saya mencoba mencari Pak Ustadz itu yang Pak Ustadz sampaikan itu apa di Quran surat mana gitu ya. Tadi itu saya cari, ternyata itu hadis riwayat Tirmizi Pak Ustadz yang tidak akan bergerak 1 kaki 1 hamba pada hari kiamat kecuali setelah ditanya 4 hal itu tentang ilmu, umur, ilmu, badan dan harta. Yang mungkin mohon maaf kalau ini pertanyaannya agak keluar dari konteks, tapi karena tadi disampaikan Pak Ustadz, saya jadi ingin bertanya. Ketika Rasulullah itu menyampaikan sesuatu atau hadis lah di dalam hadis, karena sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah itu dicatat di dalam hadis. Tentunya bermacam-macam hadis Pak Ustadz. Nah, itu sebenarnya apakah
hadis itu atau sesuatu yang disampaikan kepada Rasulullah itu karena Allah ingin menyampaikan dari beberapa ayat Al-Qur'an begitu. Atau kita harus mencari backup dari hadis itu di dalam Al-Qur'an. Apakah seperti itu atau sebenarnya hadis itu kita imani sama seperti Al-Qur'an ya, Pak Ustadz ya. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah itu insya Allah ya memang wahyu dari Allah begitu. Jadi kita wajib mengimani dan kemudian apakah kita harus selalu mengkaitkan dengan mungkin hadis ini itu menerangkan atau merupakan penjelasan Allah dari beberapa ayat Quran ya. Itu yang apakah seperti itu? Begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi hadis itu merupakan sumber Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Jadi tidak sama gitu. Jadi kalau ada umpama ada perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis, maka Al-Qur'an kita menjadikan sumber utama, hadisnya kalah gitu. Karena Al-Qur'an bedanya adalah keduanya adalah wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi Al-Qur'an dan hadis itu semuanya wahyu Allah. Cuman bedanya kalau Al-Qur'an itu semuanya mutawatir, semuanya sahih gitu. Karena Al-Qur'an itu dijamin kebenarannya. Sedangkan hadis itu tingkatan levelnya itu beda-beda. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Bahkan ada hadis palsu gitu. Jadi ketika kita taat kepada hadis itu juga ketaatan kita ya tergantung level hadisnya. Jadi juga ketaatan yang ditujukan oleh hadis saja itu kalau dalam mazhab Hanafi itu ketaatan itu beda dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Istilahnya apa gitu. Kalau perintah Allah dalam Al-Qur'an itu kita sepakat semuanya wajib gitu. Dan itu maka dikuatkan atau disahkan dengan hadis. Jadi kalau perintah Allah itu sering dilakukan oleh Nabi itu jadi wajib. Gitu. Tapi kalau kadang dilakukan dia tidak jadi sunnah. Itu suatu contoh begitu. Jadi istilahnya hadis itu lebih banyak menjelaskan tentang Al-Qur'an. Tapi keduanya kita wajib taat. Tapi taat itu juga dijelaskan kalau sekarang alhamdulillah udah bagus gitu, udah dijelaskan oleh para ulama itu tingkat kewajibannya apa? Contohnya apa? Contohnya umpamanya kemarin kita di bulan Dzulhijjah kita ada kurban. Kurban itu apa? Yaitu fardu atau wajib atau sunnah gitu. Kan disebutkan dalam Al-Qur'an fasholli li rabbika wanhar, salatnya untuk Tuhanmu dan berkorban. Apa kalau dari secara umum gitu? Namanya kurban itu diperintah itu untuk kewajiban gitu. Itu wajib gitu. Dan Nabi selalu berkurban tiap tahun. Nabi tidak pernah absen berkurban. Tapi ulama menjelaskan gitu. Jadi kurban itu sunnah muakkad gitu. Ya bagi yang mampu. Itu bagi 3 mazhab jumhur. Maksudnya mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Tapi kalau mazhab Hanafi hukumnya wajib. Karena apa? Karena disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam hadis, kemudian Nabi tidak pernah meninggalkan, selalu tiap tahun berkurban. Kenapa? Itu yang menyebutkan jadi wajib, tapi ulama mengatakan gitu. Tapi juga kenyataannya sebagian sahabat yang yang tidak mampu berkorban dan tidak berkorban, maka itu juga disebutkan di situ sunnah karena Nabi tidak memberi sanksi untuk yang bahkan ya ada sanksi ancaman tapi tidak dilaksanakan. Contohnya apa? Orang yang mampu berkorban tapi tidak berkorban jangan mendekati tempat sholatku, gitu, musolaku, jangan ikut sholat Idul Adha bersama saya. Itu bahkan berarti perintahnya sangat keras gitu. Tapi ulama akhirnya mengatakan itu tetap sunnah muakkad, yang mengatakan wajib cuman mazhab Hanafi. Itu suatu contoh gitu yang bedanya hadis dengan Al-Qur'an. Jadi hadis itu lebih banyak menjelaskan Al-Qur'an. Gitu. Karena seperti contohnya, umpamanya kita disuruh sholat, ada ruku, ada sujud. Rukuknya gimana, sujudnya gimana, jumlah rakaatnya berapa, itu kan disebutkan dalam hadis. Gitu. Itu mungkin begitu, Bu. Ya. Ya.
Terima kasih. Jazakallah khair Pak Ustadz. Sama-sama. Ya, sekarang waktunya sudah hampir jam 6:30. Gimana Mas Hendri? Monggo kalau nggak ada Masih lagi. ada waktu, Pak Ustadz? Ya, ya saya udah keluar ruangan karena di ruang kayaknya internetnya nggak bagus, harus keluar. Harus di pinggir jalan, jadi agak rame. Mungkin masih ada yang ingin bertanya lagi? Atau sebelumnya saya mungkin ada sedikit pertanyaan, Ustaz. Bahwa bulan-bulan haram ini kan artinya bulan kemuliaan para nabi, banyak kemuliaan para nabi. Nah, pembagian bulan itu sebenarnya sudah terjadi sejak kapan ya, Ustaz? Jadi apakah sejak sejak zaman nabi sebelum, yang jelas sebelum nabi Islam sudah ada pembagian bulan-bulan seperti itu ya, 12 bulan. Jadi bulan penanggalan Hijriah itu semenjak sebelum Islam. Jadi sebelum Islam itu sudah ada haji. Kalau orang Arab juga tahu haji itu namanya di bulan Dzulhijjah gitu. Jadi bulan haji itu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itu bulan haji gitu. Maka mereka udah paham itu, dan itu kan berarti kalau namanya bulan haji itu bukan semenjak zaman Nabi Ibrahim sudah ada gitu bulan itu. Dan tapi juga disebutkan dalam Al-Qur'an ya, inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan bulan itu, menentukan bulan itu 12 semenjak penciptaan langit dan bumi di Lauh Mahfuz. Jadi semenjak bumi ini ada, aturan bulan setahun itu 12 itu sudah diadakan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Jadi sebulan itu setahun itu 12 bulan itu sudah penciptaan, sejak penciptaan langit dan bumi. Jadi semenjak dulu memang begitu. Gitu. Cuman tahun hijriahnya aja yang ditentukan mulai tahun hijrahnya Nabi. Tapi ketentuan Allah tentang 12 bulan dalam satu tahun itu semenjak penciptaan langit dan bumi dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Gitu. Itu sudah lama sekali. Ya barangkali ada yang... itu, Pak. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama, Pak. Ada yang ini lagi? Ada yang ingin tanya langsung atau dalam di chat? Cukup Pak Ustadz, Pak Amr. Kayaknya sudah. Ya. Sana lebih siang lagi di Manila. Ya mungkin kita terima kasih banyak atas tausiahnya. Barangkali Pak Ustadz untuk kali ini sudah memberikan banyak pengetahuan baru bagi kami semua. Mungkin kita sebelum kita tutup, mungkin kita informasikan untuk KSO minggu depan yang akan diisi oleh Ustadz Sobrun Jamil tentang ayat-ayat Allah di dalam DNA. Ini mungkin menarik terutama bagi kita semua ya, karena mungkin hal yang baru, informasi yang mungkin jarang kita dapat. Mungkin sebelum tutup, mungkin Pak Ustadz bisa doa penutup, berikan doa untuk pagi ini. Baiklah, kita doa sama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك
اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن دعاء يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup pengajian pagi ini dengan kafaratul masjid. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman